pemirsa tadi adalah rangkaian informasi penerapan PSBB di sejumlah wilayah. Selanjutnya kita ke informasi penerapan aturan larangan mudik. Untuk mengetahui situasi di lokasi penyekatan pemudik sore ini, kita bergabung dengan rekan kami Disa Amora di Tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Gaby Natasha di Tol Cikupa, Tangerang, Banten. Kita ke Tol Cikarang Barat terlebih dahulu. Ada rekan Disa di sana. Disa, apakah masih ada masyarakat yang masih mencoba ingin mudik? Ya, Anissa dan juga April, proses pemeriksaan terkait larangan mudik masih dilakukan di pos penyekatan kilometer 31 Tol Cikarang Barat. Kalau dari pantauan kami, petugas kepolisian ini lebih ketat kepada kendaraan yang mengangkut penumpang, seperti bus antar kota dan juga LF yang mengangkut banyak penumpang. Dan ketika mereka terindikasi adanya mudik, ini akan langsung diarahkan keluar untuk putar balik ke arah Jakarta. Namun kalau dari pantauan kami, untuk mobil pribadi ini tidak begitu ketat proses pemeriksaannya. Hanya sesekali mereka atau pengemudi mobil pribadi ini diminta untuk membuka kaca. Dan kalau dari pengamatan kami juga pada malam ini, jumlah kendaraan yang melintas di Tol Cikarang Barat ini lebih meningkat jika dibandingkan dengan siang hari tadi. Begitu pula dengan jumlah pelanggarnya, yang mana dari pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 sore tadi, ini tercatat sebanyak 354 pelanggar. Dan angka ini meningkat jika dibandingkan dengan hari Jumat yang lalu, yang jumlahnya hanya mencapai 339 pelanggar. Modus dari mereka yang hendak akan melakukan mudik ke luar kota, ini menurut petugas kepolisian memang bermacam-macam modusnya. Salah satunya misalnya adanya travel yang elf berplat hitam, namun ternyata ia mengangkut penumpang yang hendak menuju ke luar kota atau merupakan travel gelap. Kemudian juga ada truk yang membawa sembako, namun ternyata ia juga membawa penumpang dan mengantarkan penumpang tersebut untuk keluar dari Jakarta. Dan April dan juga Anissa, memang di sini terjadi antrian kalau ada proses pemeriksaan. Ini pula yang juga diharapkan kepada masyarakat untuk bisa bekerja sama, yakni bisa menyiapkan berkas-berkas atau dokumen kelengkapan untuk ditunjukkan kepada petugas. Karena memang jika ada alasan-alasan tertentu seperti misalnya kerabat ada yang meninggal dunia, ini memang dijadikan alasan mereka untuk keluar kota. Namun petugas tetap menginginkan adanya surat-surat tersebut, seperti misalnya surat kematian kerabat yang meninggal dunia, kemudian surat tugas jika memang ia bekerja di luar kota. Karena adanya juga antrian ini, Anissa dan juga April, diharapkan masyarakat juga bisa bersabar, karena sekali lagi proses pemeriksaan ini pun sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Demikian kembali pada Anda di studio. Baik, dari Tol Cikarang Barat kita menuju Tol Cikupa, Tangerang, Banten. Ya, Gaby, apakah masih ada pelanggaran hari ini? Ya, Anissa dan juga April, untuk pelanggaran di tempat saat ini saya melaporkan, yakni di gerbang Tol Cikupa, Tangerang, Banten masih saja terjadi. Dan dari data yang berhasil kami himpun, terhitung sejak pukul 00 dini hari tadi hingga saat ini saya melaporkan, ada sekitar 68 kendaraan yang sudah diminta untuk putar balik kembali ke arah Jakarta. Dan untuk 68 kendaraan tersebut terdiri dari 50 kendaraan pribadi, 18 kendaraan angkutan umum seperti bus dan juga elf. Dan untuk para pengemudi kendaraan tersebut, pelanggaran yang dilakukan yakni diantaranya terkait kelengkapan dokumen seperti yang sudah disusun ataupun terdapat dalam surat edaran gugus tugas COVID-19 nomor 4 tahun 2020, di mana para pengemudi diharuskan memiliki surat tugas ataupun surat dinas dari instansi terkait, kemudian surat kesehatan yang menyatakan bahwa mereka bebas dari virus COVID-19. Sementara itu, informasi lain dapat kami sampaikan bahwa untuk situasi terkini, arus lalu lintas di tempat saat ini saya melaporkan terpantau ramai lancar. Kami tidak melihat adanya kepadatan kendaraan meskipun di tempat saat ini saya melaporkan, yakni di kilometer 30 gerbang Tol Cikupa, Tangerang, Banten, terdapat pos penyekatan di mana petugas kepolisian bertugas untuk memeriksa kendaraan terkait dokumen perjalanan, kemudian plat kendaraan, serta jumlah manifest penumpang. Anissa dan juga April. Baik, terima kasih Gaby Natasha dan Disa Amora yang melaporkan langsung dari Tol Cikarang Barat dan Tol Cikupa.
Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meninjau Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu pagi. Menko PMK meminta maaf atas kejadian antrean penumpang di Bandara Soekarno-Hatta hari Kamis lalu. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi memantau langsung prosedur keberangkatan penumpang di Terminal 2 dan Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ia juga meninjau pelaksanaan prosedur baru terkait pengaturan antrean penumpang yang dibagi dalam 4 checkpoint. Pada kunjungan pagi ini, situasi bandara kondusif dengan pemberlakuan protokol ketat. Hasil kunjungan saya sementara ini saya lihat sudah terjadi perbaikan yang luar biasa dibanding hari pertama, gitu ya. Dan sebagaimana kita tahu bahwa pada hari pertama masih ada suasana yang kurang kondusif, dan itu menurut saya, di samping saya atas nama pemerintah meminta maaf, tetapi mohon dimaklumi karena itu memang hari pertama masih banyak masalah-masalah yang belum terantisipasi, belum terhitungkan sebelumnya. Tapi dengan hari ketiga ini semuanya sudah berjalan dengan baik. Saya berharap ini akan terus berlangsung terus untuk ke depan. 4 checkpoint yang harus dilewati oleh calon penumpang adalah verifikasi dokumen perjalanan, pemeriksaan dokumen kesehatan dan fisik, validasi dokumen secara keseluruhan untuk mendapatkan izin perjalanan yang akan menjadi basis pembelian tiket dan penerbitan boarding pass. Slot penerbangan juga dibatasi agar penumpang tidak menumpuk di jam tertentu. Kami menerapkan pembatasan untuk penjualan tiket. Jadi yang dibolehkan berdasarkan PM 18 itu adalah 50% dari seat capacity setiap maskapai. Itu satu, dan sudah dijalankan sejak kemarin dan hari ini. Jadi akan selanjutnya begitu. Yang kedua, atas persetujuan Pak Dirjen dan putusan Pak Dirjen, sekarang slot reguler itu ditata. Kalau sebelumnya dalam situasi yang tidak normal, dalam situasi yang tidak pandemi, itu slot regulernya normal. Nah, itulah yang tadi disampaikan Pak Menko, penataan salah satunya di slot itu, 1 jam sekarang hanya 5 slot penerbangan. Kamis lalu, antrean calon penumpang pesawat terjadi di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kepadatan antrean direkam oleh salah satu calon penumpang pesawat. Meski ada petugas yang berjaga, namun tidak ada penerapan jaga jarak fisik. Penyebab utama penumpukan calon penumpang adalah proses verifikasi dokumen perjalanan sebagai calon penumpang di masa larangan mudik. Dari Tangerang, Banten, Armalina Enggar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, uji coba penyekatan jelang penerapan PSBB Malang Raya besok menimbulkan kemacetan lalu lintas. Seluruh kendaraan dari luar kota disemprot dan para penumpangnya diperiksa. Jalan Raya Karanglo, Kota Malang yang berbatasan dengan daerah Singosari, Kabupaten Malang macet dan padat. Kepadatan terjadi di pintu keluar tol Karanglo arah Batu saat uji coba penyekatan motor dan mobil sebelum pemberlakuan PSBB besok. Pengendara yang berasal dari luar Kota Malang diperiksa petugas dan diperintahkan putar balik jika tidak ada kepentingan mendesak untuk memasuki Kota Malang. Sampai dengan saat ini memang kendaraan yang kami cek berasal dari luar kota cukup banyak, baik roda 2 maupun roda 4. Sehingga tidak ada perkecualian hingga saat ini kami cek identitasnya dulu. Dan kami akan lakukan penyemprotan nanti kepada roda 2 dan roda 4. Ya, ini memang cukup padat hari ini karena ini kebetulan memang biasanya Sabtu Minggu ya untuk Malang Raya. Sengaja kita uji cobakan di jam yang sangat padat ini. Nah, ternyata memang tadi hampir setengah jam ekornya sudah sampai di Karanglo. Tapi kita akan buat rekayasa nanti. Kita berharap nanti bisa lebih lancar lagi dari pelaksanaan geladi pada saat ini. Ya, ini semua dari kita semua ya, dari Pemkot, dari TNI, dari Polri. Kita sudah siap bersama dengan relawan untuk melaksanakan PSBB Malang Raya besok. Kendaraan lain seperti truk dan pick-up juga diperiksa untuk mengantisipasi pemudik yang mencoba menyelundup ke Kota Malang. Seluruh kendaraan yang memasuki Kota Malang juga disemprot cairan disinfektan.
Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.